Bursa transfer tinggal menghitung hari, tapi gosip United lagi panas-panasnya. Skuad Michael Carrick sebenarnya udah dapat suntikan segar macam Yuri Tielemans, Andre Santos, Carlos Baleba yang ditebus 70 juta pound sterling, plus Cardarlo buat pelapis. Tapi namanya juga United, belanjaannya berasa belum lengkap kalau nggak ada plot twist di menit akhir. Jurnalis Delgado ngebocorin info dari seorang perantara kalau Red Devil siap melempar tawaran total 69 juta pound sterling buat ngangkut dua talenta La Liga sekaligus. Target utamanya jelas Eduardo Camavinga dari Real Madrid dengan mahar 43 juta pound sterling plus ngebungkus Alejandro Balde dari Barcelona sekalian. Manuver impulsif khas deadline day ini jujur bikin penasaran. Murni gercep atau cuma panik buying berkedok ambisi? Di berita selanjutnya, abis ngebantai Real Sociedad 4-1, vibe Real Madrid mendadak berubah total. Bukan cuma soal amankan 3 poin, tapi Jose Mourinho terbukti sukses ngebersihin racun ego yang selama ini ngerusak ruang ganti. Setelah 2 musim apes di era Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa yang berujung hampa trofi plus pemainnya malah sibuk kubu-kubuan, Florentino Perez akhirnya kapok bereksperimen dan langsung nekat memboyong Mau balik dari Benfica. Gak ada lagi cerita pemain main sok bintang macam zaman Don Carlo atau era Xabi yang hilang kendali. Mau datang bawa sewar tegas, main kolektif buat lambang di dada atau duduk manis di bangku cadangan. Hasilnya langsung kelihatan di lapangan. Kombinasi Mbappe, Vini, Jude Bellingham, sampai Arda Güler kelihatan makin cair dan gak egois lagi. Bahkan, waktu Vini ditarik keluar pas pertandingan masih jalan, dia bukannya tantrum, malah senyum-senyum santai di pinggir lapangan. Opa Jose sempat nyeletuk kalau dia lebih sudi Mbappe nyetak 40 gol, tapi panen piala, ketimbang 60 gol tapi endingnya nir kelar. Singkatnya, skuad mahal El Real nggak butuh diajari cara nendang bola, tapi butuh diikat biar nggak jalan sendiri-sendiri. Mirip racikan Hansi Flick di Barca, mau berhasil ngembaliin mental juara yang sempat hilang. Gimana nih Madridista? Udah siap konvoi trofi lagi musim ini? Dinamika bursa transfer musim panas lagi panas-panasnya nih. Fiorentina dikabarkan bergerak makin cepat buat ngamatin Joshua Zirkzee demi mengantisipasi hengkangnya Moise Kean dari lini depan. La Viola mendadak jadiin penyerang Manchester United itu sebagai buruan paling atas. Apalagi usai Kean sempat mangkir latihan gara-gara dapat godaan manis senilai 40 juta euro dari proyek ambisius Como 1907. Tapi pimpinan mereka, Fabio Paratici, tegas banget bilang kalau Kean tak bakal diizinkan pergi sebelum mereka ngamatin dan dapat pengganti yang sepadan. Di sudut lain, Manchester United di bawah komando Michael Carrick lagi rada ketar-ketir sama aturan financial fair play. Usai jor-joran belanja pemain sampai menembus angka 148 juta pound sterling, Setan Merah terpaksa kudu merencanakan obral besar-besaran. Mereka siap melepas sekitar 8 pemain sekaligus demi menyeimbangkan neraca keuangan klub sebelum kompetisi makin padat. Joshua Zirkzee berada di daftar paling atas buat dilego karena dianggap kurang kenceng dan belum nemuin performa terbaiknya. Juventus dan Fiorentina kabarnya siap menampung dengan taksiran harga sekitar 40 juta pound sterling. Gak cuma dia, daun muda kayak Toby Collier dan Gore sama Gabriele Biancheri juga masuk daftar jual permanen lewat opsi klausul pelepasan. Sementara itu, 4 pilar muda akademi, Jaydan Camason, Diego Leon, Jack Fletcher, hingga sang mesin gol Chido Obi bakal disekolahkan lewat masa peminjaman biar dapat jam terbang dan makin matang. Pindah ke panggung lain, racikan taktik Xabi Alonso pas debut bareng Chelsea langsung bikin geger. Formasi 3-4-3 yang super cair, sukses ngamanin 3 poin usai menang tipis 2-3 atas Fulham. Duo playmaker Cole Palmer sama Morgan Rogers tampil padu banget buat manjain Joao Pedro, disokong kedisiplinan Romeo Lavia dan Reece James di lini tengah. Skema high press ngegas ala Alonso jadi pemicu utama kesalahan lawan yang berbuah gol cepat. Meski koordinasi pertahanan pas medium block 5-4-1 sempat kagok, fleksibilitas rotasi pemainnya tetap jempolan dan sukses ngunci kemenangan. Ini menjadi sinopsis awal yang makin janjiin buat era baru si biru. Dapur bursa transfer Old Trafford mendadak makin hangat. Menurut laporan dari The Athletic, Setan Merah kedapatan lagi gencar-gencarnya memantau talenta belia milik Racing George Salinas.
Pemain serba bisa berusia 19 tahun ini sukses menarik perhatian besar usai tampil reguler mengawal lini belakang sekaligus memuluskan langkah klubnya promosi. Hebatnya lagi, Salinas bukan sekedar bek bertahan biasa. Ia sanggup memamerkan kreativitas tinggi lewat torehan 7 assist dari pos bek kiri musim lalu. Pencapaian impresif yang langsung membuat raksasa Spanyol macam Atletico Madrid ikut kepikat. Walau nilai klausul pelepasan sang pemain berada di angka 13,7 juta pound sterling, manajemen MU tetap wajib melakukan kalkulasi dingin secara matang. Maklum saja, pengalaman Salinas di panggung kasta tertinggi Spanyol masih amat seumur jagung karena baru mengoleksi 2 penampilan saja. Berhubung pintu untuk membajak target utama seperti Lewis Hall dikunci rapat-rapat oleh pihak Newcastle, MU sebenarnya masih memiliki deretan opsi darurat di skuad utama seperti Diego Dalot, Nocer Mazraoui hingga Carlos Baleba. Namun, demi menjaga kestabilan finansial klub sebelum bursa transfer resmi ditutup, skema peminjaman atau melepas beberapa pemain cadangan jelas menjadi opsi paling masuk akal yang wajib diambil. Sementara itu, di berita lain, skenario plot twist paling gokil mendadak mencuat dari Stamford Bridge. Usai tampil jor-joran membelanjakan dana fantastis lebih dari 300 juta pound sterling, termasuk memecahkan rekor transfer Morgan Rogers serta memboyong deretan pemain anyar macam Lacroix, Palestra, Barco, Welbeck, dan Henderson. Armada bentukan Xabi Alonso yang baru saja membungkam Fulham 3-2 ternyata masih belum merasa puas. Berdasarkan kabar eksklusif dari The Independent, The Blues secara mengejutkan berniat mencoba peruntungan membajak Marcus Rashford di detik-detik akhir penutupan bursa transfer. Seiring langkah perombakan lini depan yang memicu rencana kepergian Nicholas Jackson serta Liam Delap, slot penyerang anyar tentu terbuka sangat lebar. Rashford sendiri baru saja merampungkan masa peminjaman bersama Barcelona usai gagal dipermanenkan. Meski pelatih Michael Carrick sempat memberikan sinyal ingin mempertahankan sang pemain, bahkan sempat menurunkannya saat MU kecele 0-2 dari Hull City, skenario transfer Rashford ke London Barat ini berpotensi besar membuat manajemen MU bersukacita dan tersenyum lega dalam diam. Dramatisasi bursa transfer musim panas kembali makan korban emosi. Manchester United dilaporkan mulai melirik penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Sang pemain sendiri memang sudah ngode keras pengen cabut dari Selhurst Park dan jadi incaran beberapa klub top Eropa. Tapi tenang dulu, skenario ini baru jalan kalau Joshua Zirkzee atau Marcus Rashford benar-benar angkat kaki sebelum tanggal 1 September. Mateta ini sebenarnya nyaris berseragam AC Milan Januari lalu, tapi gagal gara-gara riwayat cedera lutut. Walau Palace awalnya pasang harga tinggi di angka 50 juta pound sterling, situasi pasar bikin nilainya anjlok ke kisaran 26 juta pound sterling saja. Secara statistik, Mateta jelas menawarkan jaminan klinis.